Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Jamaah yang berbahagia, kita lanjut kembali kajian kitab selawat ini. Buka halaman 180 tentang isi kitab ini, agar kita tahu apa saja yang dikaji dalam kitab-kitab ini, mengambil keberkahan pada bulan Maulid dan juga keberkahan di tempat yang mulia Masjid An-Nabawi Asy-Syarif. Buku ini yang pertama Al-Ihda, tadi sudah kita sampaikan tentang hadiah-hadiah kepada guru-guru dan orang-orang yang kita cintai. Kemudian yang kedua ada takriz, ada sebuah takriz, sebuah sanjungan dari guru kita Profesor Dr. Aceh Rahmat, guru besar bahasa Arab di UNJ. Kemudian berikutnya di halaman 10 berbicara tentang Muqaddimatul Kitab, kata pengantar kitab ini. Kemudian di halaman ke-17 berbicara tentang hukmus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang hukumnya, apa hukumnya bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di halaman 21 berbicara tentang al-mawatinu allati tashra'u fiha as-salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat yang disyariatkan ya kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di halaman 23 berbicara tentang al-mawadi'u allati tamna'u fiha as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Tempat-tempat yang kita dilarang berselawat kepada baginda Rasul. Jadi ada tempat-tempat yang memang disyariatkan kita berselawat, ada juga tempat-tempat yang kita tidak boleh berselawat kepada baginda Rasul. Lalu di halaman 26 berbicara tentang fadailu wa asrarus salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang keutamaan-keutamaan dan rahasia-rahasia berselawat. Kemudian di halaman 29 berbicara tentang ahaditsu fadli sholati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang berbicara tentang keutamaan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di halaman 52 berbicara tentang ibda'u sighati salati ala nabi. Ibda, apa ibda? Yaitu membuat, ya, menyusun lah katanya, mengarang, ya, sighat selawat kepada baginda Rasul. Apakah boleh kita menyusun selawat kepada baginda Rasul? Kita mengenal ada selawat Ibrahimiyah atau selawat tasyri'iyah atau selawat tamah, ya, yang kita sering baca ketika kita baca tasyahud akhir dalam sholat. Nah, apakah kita sebagai umat baginda Rasul boleh menguntai, ya, selawat kepada baginda Rasul? Ya, jawabannya insyaallah boleh. Karena di masa sahabat sudah ada sahabat yang bersalawat kepada Nabi. Ya, selawat intinya adalah pujian kepada Nabi. Ya, bentuk cinta kita kepada Nabi. Kemudian berikutnya halaman 55 berbicara tentang kaifiyatus salati ala Rasulillah. Ya, bagaimana berselawat kepada Rasulullah. Karena pernah datang sahabat bertanya, ya Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafnahu. Ya Rasul, kalau mengucap salam kepadamu kami bisa. Assalamu alaika ya Rasulullah. Tetapi bagaimana bersalawat kepadamu? Karena Allah perintahnya dua. Ya, Allah perintahnya dua, berselawat dan salam.
innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya, bagaimana kaifiat ya berselawat kepada Rasulullah. Kemudian di halaman 58 berbicara tentang makna wa maqsudus salati wassalami ala Rasulillah. Makna dan tujuan berselawat kepada baginda Rasul. Akan dijelaskan per kalimat, per kata tentang makna salawat. Sehingga orang yang berselawat paham, ya, memahami apa yang dia baca. Akan hadirlah kecintaan kepada baginda Rasul, keagungan kepada beliau. Lalu di halaman 63 akan berbicara tentang at-taswidu fi sholati 'alan nabi. Taswid artinya kita memanggil nama Nabi atau berselawat. Di sana ada kata-kata sayyiduna atau sayyidina atau sayyidana atau as-sayyid, ya, menuankan baginda Rasulullah di dalam salawat. Boleh enggak? Boleh, ya. Lalu kemudian di halaman 68 temanya tentang anwa'us sholawati, tipe-tipe selawat. Dalam dunia Islam setelah saya teliti ternyata ada tipe-tipe selawat. Yang pertama di halaman 68 ada as-salawatul adadiyah, salawat adadiyah. Kenapa salawat ini dikatakan salawat adadiyah? Karena dalam untaian salawat itu ada kata-kata adada atau biadadi. Seperti tadi yang kita baca di awal, ya, dalam kajian pertama, ya, saya berselawat kepada baginda Rasul sejumlah makhluk-makhluk Allah yang ada di angkasa misalnya, ya. Kemudian tipe yang kedua ada hal di halaman 81 tentang as-salawatul madadiyah. Tipe selawat madadiyah. Madad adalah ay talabul aun min Allah. Kita mohon kepada Allah dengan keberkahan berselawat kepada baginda Rasul. Allah jadikan segala yang sulit menjadi mudah, yang sempit menjadi terasa luas, yang mandek ada jalan keluarnya, yang sakit Allah berikan kesembuhan. Ya, ini merupakan bagian daripada salawat madadiyah. Seperti juga salawat munjiat, kamilah dan lain sebagainya. Kemudian tipe yang ketiga salawat as-sanaiyah, salawat pujian kepada baginda Rasul. Halaman 104. Bagaimana para a'immah, orang-orang soleh begitu cintanya kepada Nabi, kemudian timbullah ungkapan-ungkapan indah, dan itu termuat dalam salawat madadiyah, dalam salawat sanaiyah. Dan ini terbagi dua, ada salawat secara nasriyah, ada salawat secara khitabiyah. Kemudian yang berikutnya yang keempat ada tipe salawat syuhudiyah atau al-ainiyah di halaman 124. Ya, salawat ini ma'akathrati mutala'ati sirati Rasulillah, dan kita terus memperbanyak membaca sejarah kehidupan Rasulullah agar kita tahu beliau adalah teladan terbaik, contoh terbaik. Mengapa Allah memerintahkan kita semuanya bersalawat kepada Nabi, memandangkan nama Nabi agar nama Nabi populer di seluruh alam ini. Agar apa? Agar kita mengetahui betapa baiknya akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kita disuruh mengenal beliau, mengenal sifat-sifat beliau, dan kita dianjurkan untuk mengikuti beliau, meneladani beliau. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Kita disuruh untuk mengikuti Nabi, zahir dan batinnya.
insyaallah kita akan selamat, sukses dunia dan akhirat dengan mengenal banyak sejarah Nabi. Di setiap tempat-tempat kita berkunjung dan di situ ada tapak tilas Nabi, akan teringatlah kita kepada Nabi, maka salawatnya berbunyi alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, alaihi salatu wassalam, atau as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Habiballah, as-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Safwatallah. Kemudian buka halaman 169 akan berbicara tentang as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam laha syaqqan. Berselawat kepada baginda Rasul ada dua bentuk, ya. Ada dua tujuan. Yang pertama lil ajar. Ada orang berselawat yang mendapatkan pahala dari Allah. Itu pasti insyaallah. Ada orang berselawat yang mendapatkan fadlun, dapat karunia, dapat kelebihan dari itu. Ada mendapatkan keberkahan, ketenangan, mendapatkan curahan ilmu dari Allah, ya. Mendapatkan futuhat ilahiyah. Lalu halaman 128 berbicara tentang istihdaru al-awsafi al-Muhammadiyah, menghadirkan sifat-sifat Muhammadiyah. Kita mengenal akhirnya betapa indahnya akhlak Nabi, betapa terpujinya akhlak Nabi, ya. Ketika bapak-bapak jamaah berselawat, kita hadirkan sifat, ya, akhlak Nabi yang sangat luar biasa, yang tadi dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Kemudian halaman 133 berbicara tentang barakatus sholati 'alan nabi, keberkahan berselawat kepada Rasulullah. Banyak sekali keberkahan-berkahan yang akan kita dapatkan, ya, kalau kita istiqomah berselawat. Halaman 135 berbicara tentang alamatul mahabbah wa babun lil hidayah, tentang tanda-tanda cinta dan pintu mendapatkan hidayah Allah. Ya, di sini kita hadirkan nanti kita bernasyid, ya, mukhtasar qasidah punya Al-Imam Muhammad Al-Hashimi, guru daripada Syekh Abdul Qadir Isa, dan guru daripada Imamuna Al-Murabbi Syekh Yusuf Muhyiddin Al-Hasan Al-Husain Al-Bakhur, murabbi ruhina, dan guru daripada Syekhana Syekh Sidi Rahimuddin Nawawi Al-Bantani, habibi wa qurrata aini, ustadi wa akhi al-kabir. Kemudian berbicara tentang haqiqatul wusul ila ma'iyatir rasul, halaman 146, hakikat sampai kita, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini inti daripada kitab ini juga. Lalu halaman 149 berbicara tentang hikmatu ru'yatin nabi sallallahu alaihi wasallam, hikmah bermimpi, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak ada busyra, ada karunia ma'nawiyah, mulai kita dibimbing untuk istiqomah kepada ajaran beliau, hidayah untuk suluk kepada Allah, suluk jadi orang-orang yang baik di bawah bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di halaman 153 berbicara tentang al-asbabu al-mu'inatu ala ru'yatir Rasul sallallahu alaihi wasallam, faktor-faktor yang menolong, ya, membantu kita untuk kita bisa bermimpi bertemu baginda Rasul. Di sini saya hadirkan ada bimbingan Syekh Abdul Qadir Jalani, salat hajat 2 rakaat di malam Jumat. Di rakaat yang pertama membaca Al-Fatihah, kemudian membaca ayat kursi sekali, dan membaca surah Al-Ikhlas atau Kulhu sebanyak 15 kali.
Di rakaat yang kedua juga sama, membaca demikian, dan setelah itu membaca salawat al-ummi ya sebanyak 1000 kali. Insya Allah mimpi ketemu baginda Rasul. Kalau belum mimpi, coba lagi, insya Allah ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kemudian halaman 157 berbicara tentang madza yatawajjabu ala man yara nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang sepatutnya ya kita lakukan pada orang-orang yang bermimpi Nabi. Terkadang mimpi Nabi itu takutnya dia jadi ria, jadi ujub. Ya, apa nih harus kita lakukan? Saya bimbing agar jamaah tidak terpelosok pada orang-orang yang ujub, ria, dan bangga dengan bermimpi Nabi. Pahamilah bahwa mimpi Nabi adalah hak, benar, karena setan tidak bisa menyerupai Nabi. Dan ini sebuah pintu untuk kita mulai berada dalam bimbingan rohaniat. Kemudian 158 berbicara tentang alladzina ra'au an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fil manam. Saya hadirkan di sini contoh-contoh ulama-ulama yang bermimpi ketemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di halaman 159 berbicara tentang as-surah al-Muhammadiyah khalqan wa khuluqan. Berbicara tentang esensi Rasulullah, bentuk Rasulullah secara bodinya, perawakannya, badannya, betapa gantengnya, cakepnya yang luar biasa. Alisnya cakep, matanya cakep, hidungnya cakep, bibirnya cakep, wajahnya sangat ganteng. Nabi Yusuf baru hanya sepertiga daripada kegantengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa dibayangkan bagaimana ya gantengnya, jamilnya, ahsannya wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga kemudian khuluq, bagaimana akhlaknya Nabi ya. Nabi adalah pemaaf, Nabi adalah penyayang, Nabi pemurah, Nabi mempunyai ruhaniyat yang sangat tinggi. Lalu berikutnya berbicara di halaman 160 tentang as-sifatul al-khulqiyah atau al-jasadiyah, tentang sifat-sifat akhlak Nabi dan sifat-sifat jasad Nabi. Lalu di halaman 164 berbicara tentang as-sifatul al-akhlaqiyah, sifat-sifat akhlak. Lalu di halaman 166 berbicara tentang as-samaratu al-hasilatu bis-salati alaihi, buah-buah yang kita dapatkan atau katakanlah hikmah-hikmah yang kita dapatkan ya, keberkahan daripada kita berselawat kepada Rasulullah. Ini sangat banyak, kurang lebih hampir 40. Saya ambil dari kitab Sayyidul Walid ya, Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki. Kemudian ada halaman 171 rojaan wa akhiran, sebuah roja, sebuah harapan seorang penulis ya daripada karangan yang sederhana ini. Lalu halaman 176 berbicara tentang al-khatimah, penutup ya. Lalu halaman 180 Fihrusul Kitab, daftar isi. Halaman 183 al-masadir wal maraji' ya, bahwa penulisan kitab ini mengikuti metodologi UID ya. Kebetulan saat menulis ini istri saya sedang menulis magister. Ternyata di setiap perguruan tinggi punya petunjuk penulisan karya ilmiah yang berbeda-beda ya. Ada yang footnote-nya di bawah, ada yang footnote-nya ditulis di setiap fakrah pengambilannya. Nah, ini saya mengambil, ditulisnya di setiap fakrah pengambilannya, jadi bukan di bawah. Kemudian halaman 188 berbicara tentang ad-du'a lil murid wal jamaah. Saya susun untayan doa untuk para murid-murid dan para jamaah.
sengaja menggunakan kata murid, ya, karena murid adalah dari kata aroda, yuridu iradah, bahwa seorang yang sedang suluk kepada Allah tidak punya keinginan apa-apa. Dia hanya ingin mengikuti keinginan gurunya, dan gurunya mengikuti lagi keinginan gurunya, dan gurunya mengikuti lagi keinginan gurunya, dan seterusnya begitu sampai mengikuti keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah juga tidak punya keinginan apa-apa. Rasulullah hanya menyampaikan, menjelaskan apa muradullah, apa keinginan Allah. Kemudian yang terakhir halaman 1. Oh ya, di doa itu juga ada doa agar kita diberikan kemudahan bisa berangkat haji dan umroh. Ya, para jamaah yang sudah punya buku ini, doa-doa di belakangnya diamalin. Semoga mempunyai ilmunya Rasul, asrarnya Rasul, anwarnya Rasul, ahwalnya Rasul, akhlaknya Rasul, tarbiyahnya Rasul, mutabah kepada Rasul, sunnahnya Rasul, dapat syafaatnya, punya ruhaniyat yang baik, dan insyaallah bisa juga Allah karuniakan bisa berangkat haji dan umroh, bisa duduk bersimpuh bersyukur depan Ka'bah dan mohon ampun, dan bisa berziarah ke makam Rasul dan sholat di Masjid Nabawi seperti kami saat ini, ya. Amalkan, insyaallah berkah. Lalu halaman 191 tentang mulahadhat al-qari al-karim. Jamaah sudah hampir 21 menit lebih, ya. Agar tidak kepanjangan, inilah gambaran tentang buku yang ada di tangan saya. Ini adalah silsilah Anil Mahbub Sahibil Asrar wal Anwar, tentang kekasih Allah, pemilik asrar dan anwar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berjudul Keindahan dan Hakikat Salawat kepada manusia terbaik, manusia pilihan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat dan jamaah bisa memiliki buku sederhana ini. Insyaallah cukup untuk mengenal Nabi, cinta kepada Nabi, dan bagi para pengajar, para asatidz, para ustadz juga bisa sebagai tambahan referensi untuk acara-acara Maulid Nabi dan acara-acara Isra Mi'raj, dakwah seputar Nabi. Nanti ada buku yang kedua tentang dan nahtafilu, mengapa kita merayakan Maulid Nabi. Juga ada buku yang ketiga tentang 1 hari 1 malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bermanfaat. Hadza ma ufidukum min Masjid An-Nabawi, min al-Masjid An-Nabawi Asy-Syarif, min al-Madinah Al-Munawwarah. Al-Faqir Salahuddin mengucapkan wafaqakumullah. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.